Gundam Egg 2 Magnum adalah gunpla yang muncul dalam Gundam Build Divers Prologue dan Gundam Build Divers. Berdasarkan Egg 2 Gundam Egg 2 normal, Gundam ini dibuat dan dipiloti oleh Kyoyakujo untuk Avalon. Selain struktur dasar yang ditingkatkan, Gundam Egg 2 Magnum juga memiliki kemampuan menyerang tambahan pada sayap dan perisainya. Hal ini memungkinkan gunpla menjadi tipe super ofensif yang dapat berputar seketika untuk menyerang dari situasi atau posisi apapun. Bentuk terbang berkecepatan tinggi dari Gundam Egg 2 ditingkatkan ke mode Phoenix, menjadikannya model yang sempurna untuk GBN Champion. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Gundam Egg 2 Magnum Clear Color version dari Bandai. Ini adalah Gundam dari seorang juara GBN. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah. Gundam ini punya kombinasi warna kuning, oranye, hijau, dan didominasi warna putih dan biru ungu. Kit ini adalah salah satu kit yang sedikit langka untuk warna biasa dibandingkan warna clear di Indonesia. Walaupun aku gak begitu suka seri Gundam Egg, tapi pengecualian untuk Gundam ini karena bentuknya jadi semakin bagus dan sangar. Pertama kita review estetika bagian kepala yang sangat menarik. Menurutku kepalanya keren, walaupun hampir sama dengan Gundam Egg 2. Tapi yang membedakan di bagian biru ungu ini, jadinya sedikit berbeda dan menambah kesan yang makin keren. Lanjut untuk badannya juga dibuat sangat keren. Bentuk badannya sama dengan Gundam Egg dengan ciri khas ada huruf A di tengah, namun dengan warna yang berbeda. Untuk bagian pinggang terdapat rok yang hampir sama dengan Gundam Egg tapi berbeda di peletakan warna kuning yang berada di tengah ini serta warna yang berbeda. Untuk bagian samping pinggang juga keren, karena terdapat seperti sirip yang nantinya sebagai sayap kecil saat berubah menjadi mobile armor. Kemudian pinggang belakang juga hampir sama dengan Gundam Egg 2 tapi hanya berbeda di warnanya aja, serta nantinya akan menjadi tempat menaruh beam saber. Kemudian untuk punggungnya yang menarik karena terdapat seperti spoiler mobil yang membuatnya terlihat keren. Lanjut untuk bagian lengan juga bagus. Bahunya sangat keren dan sedikit berbeda dari Gundam Egg 2 karena terlihat lebih besar dan upgrade. Nantinya bahu ini untuk menaruh senjatanya yaitu F-Fanel. Untuk bagian lengannya biasa aja sih, paling yang buat menarik adalah tambahan pergelangan tangan yang berbeda warna. Selanjutnya pada kaki dibuat ramping karena ini Gundam tipe bergerak cepat. Bentuknya sedikit berbeda dengan Gundam Egg 2 normal seperti lebih banyak bagian runcingnya dan berbeda warna. Menurutku perbedaan warna ini yang membuat Gundam ini makin menarik. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan Entry Grade RX-78-2 Gundam Bandai, HG Momokapol Bandai, HG Galbadir Bake Bandai, HG Golf Crimson Custom Bandai, HG Amazing Strike Freedom Bandai, dan HG Double Oskai HWS Bandai. Dari perbandingan tadi, Gundam ini memiliki tinggi yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata HG kebanyakan. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat lumayan banyak aksesoris. Pertama kita dapat opsi tangan yaitu sepasang tangan untuk menggenggam senjata seperti ini. Maaf untuk tangan kanan punyaku punggung tangannya hilang. Berikutnya adalah satu tangan kiri mengenggam tanpa lubang seperti ini, dan satu tangan terbuka sebelah kiri seperti ini. Kedua kita dapat Hyper Dodge Rifle Magnum. Berdasarkan Hyper Dodge Rifle milik Gundam Egg 2, senjata ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk memutar balok dalam bentuk bor untuk daya rusak yang lebih besar, tetapi juga ditingkatkan dengan kapasitas pengisian energi yang lebih besar pertembakan, sehingga membuatnya semakin kuat. Hyper Dodge Rifle Magnum dilengkapi dengan komponen yang menyerupai Dodge Lancer milik Darkhound dan dapat digunakan untuk menembus gunpla musuh. Seperti Dodge Lancer, senjata ini juga memiliki sepasang senjata Dodge sebagai serangan jarak utamanya. Senjata ini dapat disimpan di pelindung rok belakang selama mode MS. Untuk artikulasi aksesoris ini lumayan banyak yaitu, bagian atas senjata bisa digerakkan seperti ini. Bagian belakang senjata bisa dicabut untuk membalikan bagian ini saat berubah menjadi Phoenix mode. Bagian bawah bisa ditarik seperti ini. Dan gagang senjata bisa digerakkan seperti ini. Ketiga kita dapat beam saber. Senjata sinar pertempuran jarak dekat standar yang digunakan untuk beradu pedang ataupun membelah musuh. Sepasang senjata ini disimpan di pelindung rok belakang seperti ini. Keempat kita dapat sepasang Siguru Shield. Persenjataan pertahanan yang dipasang di bagian ujung lengan bawah. Lebih dari setengah perisai adalah bilah, dan selain digunakan sebagai pedang, perisai ini juga dapat digunakan untuk gaya bertarung teknis, seperti menyerang saat dalam keadaan bertahan. Tapi kekurangan senjata ini konektornya cuma kayak gini aja, dan bikin senjata ini gampang lepas kalau gak diganjel pakai tisu atau apapun untuk ganjel. Kelima kita dapat 4 F-Fanel. 4 F-Funnels adalah senjata pertempuran jarak dekat yang mampu menangkis tembakan sinar, dan terdiri dari bilah yang tergabung ke dalam sayap. Terinspirasi oleh C-Funnels milik EGFX Gundam EGFX,
Mereka dapat berfungsi sebagai persenjataan yang dikendalikan dari jarak jauh dan dapat digunakan bahkan dalam Phoenix Mode. Saat berfungsi sebagai persenjataan jarak jauh, mereka dapat mengambil formasi di sekitar Gundam Egg 2 Magnum dan digunakan untuk melakukan serangan formasi meskipun Gunpla sendirian. Mereka juga digunakan dalam serangan pamungkas, Excalibur. Untuk artikulasi senjata ini adalah, senjata ini bisa diputar sejauh ini. Keenam, kita dapat stand base. Tumben-tumbenan merek Bandai kasih stand base, biasanya yang sering kasih itu merek bootleg. Untuk kualitas stand base gak usah diragukan lagi lah ya, pastinya kualitasnya bagus. Ketujuh, kita dapat konektor. Konektor ini nantinya akan digunakan untuk merubah Gundam ini menjadi Phoenix Mode. Terakhir, kita dapat sisa part yang lumayan sedikit. Kebanyakan sisa partnya adalah dari Gundam Egg 2 normal. Sisa part terdiri dari bagian di rifle, rok depan Egg 2 normal, kepala Egg 2 normal, dan entah ini bagian apa. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu, dan untuk sekarang udah banyak bagian yang loose terutama di selangkangan. Sekarang kita coba pose Luffy Gear Second. Ya, untuk pose lumayan bisa karena selangkangan bisa agak ngangkang dan kakinya gak kebesaran. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng lumayan leluasa. Kepala bisa headbang seperti ini. Kepala bisa ditekan ke bawah seperti ini. Kepala bisa maju mundur sedikit aja. Dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke bagian badan. Badan bisa gel-gel sedikit aja. Badan bisa ditekuk membungkuk sedikit juga. Badan bisa diperpanjang seperti ini. Badan bisa ditekuk ke belakang sampai sejauh ini. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Kedua rok depan bisa diangkat sejauh ini. Rok samping bisa diangkat lateral sejauh ini. Bagian putih rok samping bisa digerakkan seperti ini. Rok belakang bisa diangkat sejauh ini aja. Dan tidak ada artikulasi di bagian punggung. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly join di kedua bagian lengan. Bagian biru ungu di bahu bisa diputar-putar seperti ini. Bagian atas di part biru ungu bisa digerakkan seperti ini. Pada bagian bahu bisa dinaik turunkan seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini, tapi ini udah loose. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan bisa diluruskan lagi. Dan ada ball join di pergelangan tangannya, yang bisa digerakkan sesuka kalian. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangannya bisa dimiringkan ke kiri ke kanan seperti ini. Selangkangan juga bisa diputar-putar seperti ini. Paha selangkangan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan bisa diluruskan lagi. Bahkan bagian lutut bisa ditekuk-tekuk sampai seperti ini. Kaki bisa pivot-pivot sangat jauh seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Kaki depan bisa ditekuk sampai seperti ini. Dan pergelangan kaki bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Untuk pengangkangan Gundam ini sangat jauh ya. Selanjutnya ke sesi merubah Gundam menjadi Mobile Armor, yaitu Phoenix Mode. Pertama kita lepas seluruh bagian Gundam ini, diantaranya kedua bagian lengannya. Kita lepas juga kedua bagian kaki beserta konektor kedua kaki seperti ini. Kemudian kita perpanjang badannya seperti ini. Kita tekan kepala masuk ke dalam badan seperti ini. Kita tekuk badan ke belakang sampai konektor di rok belakang tersambung dengan punggung seperti ini. Kita gerakan kedua rok samping mengarah ke depan seperti ini. Selanjutnya kita tekuk bagian putih rok samping menjadi ke bawah seperti ini. Untuk rifle kita cabut bagian belakang kemudian masukkan lagi dengan posisi yang sudah diputar seperti ini. Kita gerakan gagang senjata sampai seperti ini dan gerakan bagian atas senjata seperti ini. Kemudian kita pasang senjata dengan memasukkan gagangnya ke bagian lubang yang ada di depan badan seperti ini. Kemudian kita pasang Siguru Shield di bagian atas senjata seperti ini. Untuk bagian kaki kita tekuk-tekuk sampai menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tekuk kaki bawah depan seperti ini. Lanjut kita pasang konektor tadi di bagian belakang badan pesawat seperti ini. Kemudian kita pasang kedua kaki di bagian konektor seperti ini. Pada bagian tangan di bahu atasnya kita gerakan seperti ini. Kita turunkan bahu sampai pol seperti ini. Untuk keempat F-funnel kita putar sejauh ini aja. Terakhir kita pasang kedua lengan yang udah dipasangi F-funnel ke tempat tangan tadi seperti ini. Dan inilah mode Mobile Armor dari Gundam Egg 2 Magnum atau biasa disebut Phoenix Mode. Menurut kalian gimana? Bagus atau tidak? Coba tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari Gundam keren tapi gak suka bentuk Gundam Egg, mungkin varian ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus, bentuknya sangar, banyak aksesoris yang didapat,
dan harganya lebih murah karena versi warna clear yang jarang diminati. Kelemahannya ada di artikulasi yang mudah loose dan nub mark yang terlihat jelas karena warnanya clear. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.